Ya, selamat pagi. Kita akan kembali membahas tentang limit ya, masih melanjutkan yang minggu lalu. Kita punya pendekatan dengan menggunakan grafik, di mana saya punya dua buah grafik. Yang pertama, limit X ditambah 3 untuk X mendekati 2. Grafiknya adalah grafik Y sama dengan X tambah 3. Berarti kita punya seperti ini. Nah, 1, 2, 3. Ini adalah grafik Y sama dengan X tambah 3. Apa perbedaan dengan yang di sebelah kanan? Yang di sebelah kanan serupa ya, tapi nanti akan kita jelaskan. Kita akan membahas yang ini dulu. Untuk limit X tambah 3, X mendekati 2 dari kanan, itu artinya ini 2 didekati dari kanan, berarti nanti akan mendapatkan fx-nya didekati dari atas menuju ke 5. Karena kita tahu kalau kita substitusikan 2 tambah 3 dalam grafik ini, F2 sama dengan 5 ya. 2 tambah 3 sama dengan 5, berarti ini menuju ke 5 dari atas. Mendekati 5 ya. Sedangkan untuk mendekati dari kiri, X mendekati 2 dari kiri, berarti nanti akan mendekati 5 juga, dikarenakan ini sama-sama 5, maka didekati dari kiri maupun didekati dari kanan sama-sama menghasilkan nilai 5, sehingga kita punya limit X tambah 3 untuk X mendekati 2 hasilnya adalah 5. Nah, ini adalah persamaan untuk garis ya. Jadi ini fungsi linear. Berbeda dengan yang sebelah kanan. Ini bisa dipahami dulu, bisa dilihat dulu ya. Itu untuk linear. Nanti akan kita hapus karena kita membutuhkan space papan tulisnya. Oke, kita hapus. Berbeda dengan yang di sebelah kanan, di mana ketika ini digambar, satu, dua, tiga, nanti akan ada lubang. Ada lubang di sini. Jadi grafiknya tidak kontinu, tetapi ada lubang. Kenapa bisa ada lubang di sini? Karena fungsi ini tidak terdefinisi, untuk X sama dengan 2, dimana untuk X sama dengan 2 ini menghasilkan 0. Jadi pembagi 0 tidak diizinkan, sehingga ada lubang di sini. Nah, bagaimana mengatasi persoalan ini? Jika secara grafik kita bisa menggunakan cara tadi, limit X kuadrat tambah X kurangi 6 per X kurangi 2 untuk X mendekati 2 dari kanan. Berarti mendekati 5 ya. X kuadrat tambah X kurangi 6 dibagi X kurangi 2.
X mendekati 2 dari kiri, berarti naik mendekati 5 juga. Ingat, ini mendekati, jadi tidak sampai pada 5, sehingga ini sekalipun di titik 2,5 ini tidak terdefinisi, dia tetap mendekati titik ini meskipun tidak terdefinisi. Nah, jadi sama-sama saya tulis fx biar mudah ya. 5. Nah, lalu apa bedanya dengan tadi? Nah, jika menggunakan grafik kita bisa menghasilkan 5 dengan mudah karena kita punya gambarnya. Kita bisa melihat jika mendekati dari kanan maupun dari kiri, 5-nya juga didekati dari atas maupun dari bawah, menghasilkan nilai limit yang sama. Tapi bagaimana jika kita menyelesaikan secara aljabar, di mana cara aljabar ini nanti akan dipakai terus. Justru cara aljabar ini yang akan kita bahas lebih jauh ya. Nah, jika kita menggunakan cara yang tadi, persamaan yang tadi, limit X ditambah 3 untuk X mendekati 2, untuk yang versi pertama tadi X tambah 3, kita bisa menggunakan cara substitusi langsung ya. Kita tinggal mensubstitusikan saja 2-nya langsung kita substitusi, sehingga limitnya sudah tidak perlu ditulis lagi karena 2-nya sudah masuk. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, semudah itu kalau fungsinya continue. Tinggal disubstitusikan karena nilai untuk X sama dengan 2 terdefinisi. Garisnya nyambung, mulus, tidak patah. Seperti grafik-grafik sebelumnya yang kita lihat. Nah, tapi bagaimana jika kita menemui bentuk yang seperti ini? Ini namanya tadi substitusi langsung ya. Bagaimana jika kita menemui bentuk yang seperti ini? Bentuk yang seperti ini kita coba menggunakan substitusi langsung. Sama dengan kita substitusikan 2, berarti 2 pangkat 2 ditambah 2 dikurangi 6 dibagi 2 kurangi 2 sama dengan 4 tambah 2 kurangi 6, 2 kurangi 2, ini menghasilkan 0/0. Nah, ini disebut dengan bentuk tak tentu. Kita tidak bisa menentukan 0/0 ya. Jadi ternyata 2 merupakan pembuat 0 untuk persamaan yang atas dan pembuat 0 untuk persamaan yang bawah. Sehingga kita perlu metode pemfaktoran di sini. Nah, ini kita hapus sebagian. Kita perlu melakukan pemfaktoran. Jadi kita punya cara ini. Limit X kuadrat ditambah X kurangi 6 X kurangi 2. Ini umumnya kita sebut dengan cara modifikasi. Jadi ketika bentuk tak tentu ini kita temukan, setelah disubstitusikan langsung kita mendapatkan 0/0, ini merupakan bentuk tak tentu, di mana bentuk tak tentu ini tidak bisa kita gunakan untuk menentukan nilai limitnya, sehingga kita perlu melakukan modifikasi. Nah, ini akan kita mulai modifikasinya. Modifikasi dilakukan dengan cara pemfaktoran, di mana ini difaktorkan. Ini sudah pernah, jadi kita tidak bahas ini cara pemfaktorannya, metode-metodenya nanti akan kita singgung sedikit. Nah, X kuadrat tambah 1X dikurangi 6, kita cari 2 bilangan di mana jika dijumlahkan menghasilkan 1 koefisien yang tengah, jika dikalikan menghasilkan negatif 6 koefisien konstanta ya, bukan koefisien, yang dikalikan menghasilkan, dijumlahkan menghasilkan 1, jika dikalikan menghasilkan negatif 6. Bilangan berapakah itu? Setelah dipikirkan
seharusnya kalian menemukan bahwa bilangan tersebut adalah X tambah 3 dan X kurangi 2. 3 dan negatif 2 ya, ini jika dijumlahkan menghasilkan 1, jika dikalikan menghasilkan negatif 6. Nah, di sini kita dapat yang sama, jadi kita coret ya, kita sederhanakan. Ini sudah merupakan perkalian sehingga bisa disederhanakan, dibagi, ini menghasilkan 1, sehingga kita punya limit X tambah 3 untuk X mendekati 2. Nah, ini sudah mirip dengan yang tadi ya toh. Makanya gambarnya mirip, cuma lobang di sini dikarenakan ada pembagi X kurangi 2, jadi lobang di sini. Kalau ini tadi tanpa pembagi, kalau yang ini tanpa pembagi X kurangi 2, kalau yang ini dengan pembagi X kurangi 2. Meskipun ketika disederhanakan ternyata menghasilkan X tambah 3 juga, tetapi dengan lobang yang ada di sini. Sekali lagi diakibatkan oleh pembagi X kurangi 2 ya. Nah, setelah kita mendapatkan hasil penyederhanaan, maka kita bisa melakukan substitusi langsung. 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, ini secara aljabar ya. Substitusi langsung untuk kasus pertama, substitusi langsung untuk kasus kedua ternyata tak tentu. Kita lakukan modifikasi dengan melakukan pemfaktoran. Nah, ini contoh ya, contoh yang sederhana sekali. Nanti akan kita berikan contoh-contoh yang lain. Jadi kita masukkan ke dalam video berikutnya biar videonya nggak terlalu panjang. Oke ya. Terima kasih atas perhatiannya.